Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Wala taqtulu awladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun. Ila akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah zuhur Masjid Raya rahimakumullah. Pada kesempatan yang amat berharga ini akan dicoba mempelajari beberapa ayat Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Ayat ini Bapak dan Ibu-ibu adalah satu paket. Para sahabat Nabi menyebut ayat ini adalah 10 wasiat Allah dan Rasul. Salah seorang para ahli Injil dan Taurat mengatakan isi ayat 151, 152 dan 153 Al-An'am ini terdapat di variabel atau di pembukaan kitab Taurat. Di dalam surat Al-An'am ini terdapat di ayat 151 sampai 153 ada 10 wasiat Allah yang dititipkan kepada Rasul. Apa wasiat itu? Kaum muslimin dan kaum muslimat, bahan ini hanya disampaikan berbutir saja, tidak banyak penjelasannya, karena waktu kita sangat singkat. Pertama yang ingin dikatakan, tapi sebelumnya Allah memanggil Rasul. Qul ta'alau, hai Rasul, tolong undang para tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani itu. Panggil mereka. Katakan kepada mereka dan bacakan isi ayat ini. Apa yang akan dibacakan? Pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Kamu jangan mempersyirikatkan Allah dengan yang lain. Kaum muslimin, tadi kita katakan materi atau isi ayat ini terdapat di awal kitab Taurat. Apa yang bisa kita pahami dari sini? Bahwa di awal-awal kitab Taurat, kaji mendasarnya itu adalah persoalan tauhid juga. Jadi tidak sedikit pun kitab Taurat yang mengajarkan syirik pada Allah.
Itu yang ingin kita sampaikan dulu, kaum muslimin dan kaum muslimat. Isi ajaran agama para nabi-nabi dari dahulu, pertama ajaran tauhid atau jangan mensyirikatkan Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsan. Kaji yang kedua adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini kajinya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Sama kaji ini dengan kaji-kaji yang disampaikan di dalam kitab-kitab yang dahulu. Kewajiban menyembah Allah dan mentauhidkan Allah. Yang kedua, kewajiban menjaga hubungan dengan kedua orang tua. Sama. Maka kita boleh mengatakan ayat ini bicara sebetulnya tentang hal yang sangat universal diberlakukan di tengah-tengah umat. Universal sekali. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Kamu jangan membunuh anak karena kamu sedang miskin. Nah, ini lagi. Sudah kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Kepada siapa lagi? Kepada keturunan. Jangan dibunuh anak atau jangan dimatikan masa depan anakmu. Kaum muslimin, kaji ini bisa diperluas bahwa semua generasi diwajibkan memikirkan generasi ke depan. Sehingga keberlangsungan yang akan mengurus dunia ini tetap ada dan orangnya orang beriman. Itu kewajiban ketiga dalam ayat 151 ini. Atau larangan jangan membunuh anak. Apa alasannya? Allah mengatakan, kamilah yang akan memberi mereka rezeki, termasuk kamu sendiri. Jadi jangan khawatir menghadapi keturunan kalau kondisi kita dalam kondisi yang miskin, karena Allah menjamin kehidupan itu. Dalam berbagai kesempatan tetap disampaikan kaum muslimin bahwa kita wajib menjaga ketaatan, bukan menjaga bagaimana kita mencari rezeki. Ini kajinya. Sebab rezeki diatur oleh Allah. Allah yang membukakan pintunya, membukakan peluangnya, memberikan kesempatannya, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berbuat sesuatu demi rezeki itu datang. Selanjutnya yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Yang dilarang lagi adalah perzinaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati, ajaran agama terhadap larangan berzina ini sudah terbentuk begitu rupa sejak dari dahulunya. Tidak ada yang membolehkan. Tidak satu pun agama yang membolehkan. Maka sebenarnya tidak satu pun orang yang boleh menjadi penjaga persoalan ini atau pembackingnya. Kadang-kadang muncul ada orang mengatasnamakan kepentingan negara, tapi yang di backingnya adalah prostitusi, perzinahan. Kaum muslimin
dan kaum muslimat, ini benar-benar dicegah begitu rupa oleh Al-Quran. Tidak hanya oleh Al-Quran, tadi disebut sudah ada pula di Taurat. Ada di Taurat kaji kita ini. Dan inilah buktinya bahwa Al-Quran itu melengkapi dan menyempurnakan kaji-kaji yang pernah disampaikan dulu sebelumnya di dalam kitab-kitab sebelumnya itu. Yang kelima dalam ayat 151 ini, larangan membunuh orang lain yang tidak ada. Kalau tadi anak, sekarang membunuh orang lain. Dicegah betul. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati. Akhir-akhir ini peristiwa bunuh-membunuh ini mudah terjadinya di mana-mana. Kadang-kadang soal sepele saja yang tidak kurang juga kita dengar. Setelah melakukan pembunuhan, tidak secara objektif mengaku dan justru mencari orang lain sebagai kambing hitamnya. Dan ini model kehidupan yang sangat dicegah begitu rupa oleh Al-Quran. Tetapi apa yang terdengar kadang-kadang kaum muslimin, ini yang muncul juga. Kita ingin mengatakan ajaran ini melalui Al-Quran saja sudah 15 abad. Ditambah sekian abad lagi ketika dimunculkan di dalam kitab Taurat. Itu sekitar 800 atau 8 abad sebelum Al-Quran turun. Kaji ini sudah dikembangkan di dalam kitab Taurat bersama Nabi Musa dahulu. Ayat ini ditutup dengan kalimat dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ini adalah ajaran penting, wasiat utama, sengaja diwasiatkan melalui berbagai kitab suci. La'allakum ta'qilun. Allah ingatkan itu. Ini mestinya kamu pikirkan baik-baik, jangan mudah dilanggar begitu saja. Kalau ingin aman negerimu, aman bangsa dan rakyatmu, jaga ini, kata Al-Quran. Bapak-bapak mungkin bertanya, kepada siapa Al-Quran diturunkan? Kami berulang kali menyatakan, Al-Quran ini sebetulnya ingin menyampaikan pesannya kepada siapapun yang paling bertanggung jawab mengurusi masyarakat ini. Kepada itu, masyarakat biasa tinggal mengaturnya saja, kaum muslimin. Berkali-kali ayat ini. Ayat 152 ada 5 lagi ketentuan. Tidak boleh mendekati harta anak yatim sampai umur dewasa. Jaga aturan menimbang dan menggantang. Kalau akan mengatakan atau akan membuat regulasi itu, kemukakan dengan adil. Iza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Kalau akan membuat aturan, buat aturan yang adil, walaupun akan berakibat kepada keluargamu. Dan tepati janji. Itulah 10 ajaran. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itu ajaran 10. Ajaran yang wajib difikirkan dan dijadikan bahan renungan kaum muslimin dan kaum muslimat. Bahan ini mestinya harus menginspirasi berbagai aturan dan regulasi-regulasi yang ada untuk menyampaikan atau untuk mengantar ke masyarakat ke kondisi yang lebih tentram dan lebih nyaman. Bahkan di ayat berikutnya 153 mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqimah. Inilah jalanku yang sangat lurus, kata Allah. Fattabi'u, ikuti.
Tapi jangan kamu ikuti jalan lain. Kamu akan bercerai-berai dibuatnya. Fatafarraqa bikum an sabili. Kamu akan terjauh dari jalan Allah. Dan ini pun pelajaran yang sangat berharga agar kamu bisa menjadi orang yang lebih hati-hati dalam hidup kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur yang dihormati, mari kita dalami terus Al-Quran ini. Al-Quran ini tidak sekadar hanya dibaca dan dihafal, tetapi yang lebih menjadi pertanyaan Al-Quran adalah afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah kamu merenungkan secara mendalam isinya? Jadi bukan saja dibaca, tapi direnungkan isinya. Untuk apa? Untuk memberikan inspirasi yang hebat ke dalam berbagai aturan dan tata laksana kehidupan kita di muka bumi ini. Semoga bermanfaat adanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله